Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online. Hari ini kita masuk ke materi ketiga, yaitu batas integrasi. Namun sebelum itu akan saya bahas sedikit review dari pertemuan selanjutnya sebelumnya, yaitu arsitektur aplikasi client server. Di sini pertemuan yang terakhir kemarin sudah kita bahas adalah perancangan arsitektur client server yang mengacu pada desain sistem untuk dapat berkomunikasi. Tujuannya adalah antara klien dan server dapat berkomunikasi. Di sini ada sebuah gambaran, yaitu macam arsitektur aplikasi client server. Yang pertama adalah standalone, yaitu on-site. Di sini ada sebuah desain. Yang pertama adalah di sini adalah host atau mainframe, kemudian ada client, bisa digambarkan dengan PC, kemudian ada network yang menghubungkannya. Pada arsitektur ini semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Di sini kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem diterapkan dan dijalankan pada host. Ada di sini, semuanya ada di sini. Walaupun komponen klien dipakai untuk mengakses mainframe, tidak ada pemrosesan yang terjadi pada mesin ini. Jadi ini nggak melakukan pemrosesan apapun, yang memproses adalah host atau mainframe. Dan karena mereka DAM client atau DAM terminal, tipe model ini di mana semua pemrosesan terjadi secara terpusat, dikenal sebagai basis host. Sekilas dapat dilihat kesalahan pada model ini. Ada dua masalah pada komputasi berbasis host, yaitu semua pemrosesan terjadi pada sebuah mesin tunggal, satu, sehingga semakin banyak user mengakses host, semakin kewalahan terjadinya. Jadi semakin banyak klien yang mengakses host, maka semakin kewalahan atau semakin berat. Jika sebuah perusahaan memiliki beberapa kantor pusat, user yang dapat mengakses mainframe adalah yang berlokasi pada tempat itu, membiarkan kantor lain tanpa akses ke aplikasi yang ada. Pada saat itu jaringan sudah ada, namun masih dalam tahap bayi atau masih ringan. Dan umumnya digunakan untuk menghubungkan terminal DAM dan mainframe. Internet baru saja dikembangkan oleh pemerintah US dan pada saat itu dikenal sebagai ARPANET. Namun keterbatasan yang dikenakan pada user mainframe dan jaringan telah mulai dihapus. Jadi ini mulai ditinggalkan. Yang kedua adalah client server atau 2-tier. Di sini digambarkan server atau SQL server, kemudian ada client terhubung oleh network. Dalam model client server ini, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Pemrosesan terjadi dari dua pihak, yaitu klien dan server. Tipikal sebuah aplikasi 2-tier dengan banyak klien dan sebuah server dihubungkan melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database diletakkan pada komputer server.
aplikasi klien mengeluarkan perintah ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Jadi kembali lagi dari klien, request ke server dari database-nya dan dikembalikan lagi ke klien. Kemudian tipe-tipe tugas yang terjadi pada klien adalah antarmuka pengguna, kemudian interaksi database, pengembangan dan modifikasi data, sejumlah aturan bisnis, dan penanganan kesalahan. Sedangkan server database berisi mesin database termasuk tabel, produk, prosedur, tersimpan, dan trigger, atau sering juga yang disebut dengan aturan bisnis. Dalam sistem client server, sebagai besar logika berisi biasanya diterapkan dalam database. Server database menangani manajemen data, kemudian keamanan, query, trigger, prosedur, tersimpan, dan penanganan kesalahan ada di server. Arsitektur client server merupakan sebuah langkah maju karena mengurangi beban pemrosesan dari komputer center ke komputer klien. Jadi di sini bebannya diringankan dari arsitektur yang pertama, yaitu standalone, lebih ringan lagi client server. Jadi yang standalone ini bebannya semua diletakkan pada host atau mainframe. Semakin banyak klien, maka semakin beban juga host atau mainframe. Sedangkan untuk yang client server, bebannya diletakkan pada dua belah pihak, yaitu klien dan server. Klien request ke server meminta datanya, kemudian server mengembalikan data ke klien, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu model 3-tier atau multi-tier. Di sini ada data source tier yang terhubung dengan business tier, dihubungkan dengan network, kemudian client tier terhubung dengan business tier yang kembali lagi dihubungkan oleh network. Model 3-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menjawab keterbatasan pada arsitektur client server. Jadi apa yang terbatas di sini dijawab oleh macam arsitektur model yang ketiga, yaitu multi-tier. Dalam model ini pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapis, 1, 2, 3, atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Lapisan ketiga dalam arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas khusus, yaitu ini layanan presentasi, kemudian layanan bisnis atau tingkat menengah, kemudian layanan data atau sumber data. Layanan presentasi atau logika antarmuka pengguna ditempatkan pada mesin klien, ada di sini. Jadi apa yang ditampilkan oleh antarmuka logika ditampilkan di klien. Kemudian logika bisnis atau di sini dikeluarkan dari kode klien, dari sini ke business tier ini, dan ditempatkan dalam tingkat menengah. Lapisan layanan data berbasis server atau database. Setiap tingkatan dalam model 3-tier berada pada komputer tersendiri. Konsep model 3-tier adalah model yang membagi fungsionalitas ke dalam lapisan-lapisan. Aplikasi-aplikasi mendapatkan skalabilitas, keterbaruan dalam keamanan. Kemudian
Batasan integrasi, kondisi yang ditetapkan pada skema database dan membatasi data yang dapat disimpan di dalam sebuah database tersebut. Kemudian tipe batasan integrasi di sini membutuhkan data, pasti ya. Kemudian yang kedua adalah batas domain. Dalam membutuhkan data atau required data, kolom harus mengandung data yang benar, tidak diizinkan untuk mengandung nilai 0 atau kosong. Sedangkan batas domain atau domain content, setiap kolom memiliki domain atau nilai yang diizinkan untuk kolom tersebut. Contohnya, domain untuk kolom jenis kelamin L atau P nggak boleh kosong. Cara pengisiannya bisa memiliki checklist ataupun fungsi lain yang mengharuskan memilih. Batas ini didefinisikan dengan klause check pada kolom. Selanjutnya integrasi entity atau entity integrity. Primary pada tabel harus mengandung nilai. Jadi primary key dalam satu tabel pasti kan harus ada primary key ya. Itu harus mengandung nilai unik dan tidak boleh bernilai 0 pada setiap baris data. Contohnya adalah pembeda antara mahasiswa adalah NIM. Kemudian pembeda antara pegawai adalah NIK. Pembeda antara barang yaitu mungkin kode barang. Batas ini didefinisikan primary key dengan klausa primary key yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setiap tabel, dan sebagai tambahan dapat didefinisikan alternative key yang dengan klausa unik. Yang keempat adalah integrasi referensi, yaitu kalau tadi adalah primary key, sekarang adalah foreign key, yaitu kunci tamu yang terkandung dalam tabel lain. Kolom yang menghubungkan setiap baris data pada tabel anak yang mengandung foreign key ke tabel induk yang memiliki nilai candidate key yang cocok. Batas ini didefinisikan dengan klausa foreign key. Yang kelima adalah batas umum, batas tambahan yang didefinisikan oleh pengguna database. Contohnya batas umumnya antara database harus ada batasan, misalkan jumlah itu nggak usah dirumuskan dalam sebuah query, tapi harus tersimpan dalam database. Contohnya di sini kita akan meng-create atau membuat sebuah tabel. Create tabel dengan aturan yaitu ini nama tabelnya, nama kolom, tipe data, not null, unik, yaitu di sini kita bebankan nggak boleh not null, nggak boleh kosong, dan harus unik sebagai primary key. Default nilai default, cek kondisi, kemudian primary key daftar kolom. Di sini adalah aturannya. Sampai di sini cek kondisi pencarian. Ini adalah tadi yang terakhir yaitu batasan umum, aturan tertentu. Alter tabelnya, jadi alter tabel nama tabel, add kolom nama kolom, tipe data, not null, unik. Sekali lagi tidak boleh kosong, yaitu untuk primary key, dan harus unik, nggak boleh sama. Seperti itu. Jadi nanti bisa dipelajari lagi, pasti akan dibahas di praktikum client server. Kemudian ini sebagai referensi teman-teman bisa dipelajari di sini. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke materi keempat, tapi sebelum itu
saya akan kasih tugasnya cukup gampang. Kita tinggal mengeksekusi query, silakan dicoba, kemudian hasilnya dikembalikan ke kita. Bisa menggunakan ini http www.w3school.com. kita masuk ke SQL nya, yaitu teman-teman bisa belajar query-query di sini. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.